Oke, selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah masuk ke pertemuan ke-6 di minggu ini. Bahasan kita di minggu ke-6 dan minggu ke-7 nanti sebelum UTS itu bahasannya adalah SEO ya, Search Engine Optimization gitu ya teman-teman. SEO ini sendiri sangat berguna bagi kita untuk menghasilkan tulisan-tulisan yang memang atau untuk agar website kita bisa keindeks sama Google lah, bisa dibaca. Tentunya kita akan senang ya teman-teman kalau misalkan, website kita banyak traffic-nya gitu ya. Karena dengan banyak traffic-nya akan ada potensi kita bisa menghasilkan, earning ya, bisa menghasilkan, uang yang banyak gitu ya dari iklan yang akan kita tayangkan di apa, di website kita atau mungkin nanti dari jualan kita ya, teman-teman. Jadi situs utama kita adalah, situs yang memang, domainnya adalah jualan barang dan jasa gitu ya. Kalau makin banyak traffic-nya boleh jadi situs kita, makin banyak orang yang berpotensi untuk ngebeli produk kita, gitu. Bagaimana penjelasannya? Oke, nanti, kita akan share. Oke, ini search engine optimization, kita pertemuan ke-6. Mungkin di pertemuan ke-7 juga kita akan bahas ini, tapi, lebih ke arah on page-nya. Jadi, apa itu SEO? SEO itu adalah jadi ini session objektifnya dulu. Jadi kita dengan basis SEO ini gitu, kita diharapkan bisa, mengerti gitu ya, cara kerja atau pola kerjanya si search engine gitu. Kemudian gimana dia bisa memberikan sebuah, hasil atau result gitu ya. Begitu Anda ketikan keyword tertentu di Google atau di Bing atau di Yahoo gitu kalau Anda pakai browser yang lain, Anda akan mendapatkan hasil pencarian sesuai dengan, yang Anda inginkan, gitu. Tentunya, Google sangat menjaga ini, menjaga apa, menjaga supaya hasil pencarian Anda relevan dengan yang Anda cari. Jangan sampai begitu begitu Anda nyari keyword tertentu, begitu Anda klik di page-page pertamanya ternyata isinya nggak bermutu. Nah, makanya Google itu nanti, merilis, apa, algoritmanya. Jadi setiap tahun dia selalu rilis algoritma untuk apa tujuannya, tujuannya untuk menghasilkan, pencarian yang berkualitas, bagi kita, bagi para penggunanya, biar, kita nggak beralih mungkin ke search engine yang lain, gitu. Yang kedua, eee, how to plan gitu, bagaimana merencanakan, kemudian meriset gitu ya, research dan mengimplementasikan efektif keyword, strategi, eee, yang memang akan kita gunakan nanti, ke depannya. Jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga ada teknik buat link building, untuk backlink gitu ya, backlink, eee, berdasarkan aspek-aspek dari SEO. Kemudian, yang keempat, bagaimana caranya gitu ya, search untuk, mobile device gitu ya. Contohnya apa? Contohnya misalkan, eee, banyak orang yang menggunakan, browser-browser di luar penggunaan laptop atau penggunaan, PC gitu ya. Bagaimana caranya si, web tersebut bisa adaptif terhadap kondisi tersebut. Misalkan, begitu dia dibuka di iPad, begitu dia dibuka di smartphone gitu ya, itu jadi yang apa, jadi nggak ada masalah gitu. Karena nanti ada algoritma Google tersendiri yang memang, akan melakukan, deteksi di device gitu ya. Kalau teman-teman punya web, atau blog gitu ya, yang nggak adaptif terhadap perubahan device untuk mengakses, boleh jadi nanti, eee, situs Anda atau website Anda, akan jauh, terindeks, nggak akan terindeks mungkin atau delisting dari, Google. Introduction-nya jadi milihan orang membuat konten tiap harinya. Kalau di Google, di YouTube gitu ya, tiap orang ngebuat konten. Bisa kalau satu orang ngebuat 2 konten gitu, dikalikan aja jadi pengguna internet di dunia itu ada berapa banyak, ada berapa miliar gitu ya. Boleh jadi ada miliaran orang membuat konten, termasuk Anda gitu ya. Hari ini pasti udah ngebuat konten. Kontennya apa? Kontennya di sosial media.
Anda tulis status sedang sertifikasi gitu kan, itu juga konten juga gitu ya, konten yang Anda bagikan di sosial media. Kemudian setiap marketers gitu, setiap penjual, seorang digital marketers gitu, pengen produknya dilihat sama orang. Dilihat dan di-review sama orang. Kalau misalkan dia posting sesuatu nggak dilihat, bawaannya, "Oh ini ada yang salah nih," atau apa, bawaannya jadi hopeless gitu ya, begitu dia posting sesuatu, jangankan yang beli gitu ya, nanya nggak ada. Atau lebih jauh lagi, jangankan yang nanya, yang ngelihat pun nggak ada gitu. Anda bikin konten video, satu video ternyata viewer-nya nggak ada gitu ya, viewer-nya 0 atau mungkin viewer-nya 1, syukur banget tuh kalau viewer-nya 1. Lebih parah lagi nggak ada viewer-nya, ditunggu sampai 1 minggu, 1 bulan gitu, 1 tahun ternyata nggak ada viewer-nya. Setelah tahun kedua baru ada viewer-nya 1 orang. Nah itu, worth it banget gitu ya. Yang ketiga, search engine, optimization gitu, adalah langkah untuk mengoptimalkan sebuah website untuk dapetin SERP yang, terbaik. Dengan SERP yang terbaik, maka akan ada potensi, website atau situs dari teman-teman bisa dibaca oleh orang banyak gitu ya. Kalau website atau situs yang Anda buat dibaca oleh orang banyak, maka ada potensi, ada orang yang ngambil barang atau jasa yang, Anda tawarkan. Atau kalau Anda seorang blogger gitu ya, Anda seorang penulis, ada potensi ya, banyak traffic yang masuk ke blog Anda, ke situs Anda, ada potensi, pendapatan iklan Anda semakin tinggi, pendapatan AdSense Anda semakin besar gitu ya. Kalau seorang blogger tuh pasti ngukurnya dari jumlah visitor, apa lamanya dia singgah di web Anda gitu ya. Apakah, mayoritas orang yang berkunjung itu keluar dalam waktu berapa detik gitu, atau keluar dalam waktu berapa menit, atau keluar dalam waktu berapa jam gitu. Mayoritasnya kayak gimana gitu ya. Kalau misalkan mayoritas dari orang yang berkunjung ke website Anda, eee, kurang dari 10 detik udah keluar, boleh jadi ada masalah dengan website Anda. Apakah itu lemot gitu ya, apakah itu kebanyakan iklan gitu, atau masalah yang lain, atau memang, penulisan yang Anda lakukan di situ ya, jauh dari yang diharapkan gitu ya. Karena ada beberapa writers, ada beberapa penulis, ada beberapa blogger yang males nulis gitu ya, males nulis, akhirnya yang dilakukan apa, dia ambil, artikel dari bahasa Inggris, dia copy paste, kemudian dimasukkan ke Google Translate gitu ya, dan Google Translate itu di-copy, dimasukkan lagi ke dalam artikelnya dia, kemudian di-combine lagi dengan gambar-gambar yang di-capture dari internet. Itu impact-nya sangat besar, teman-teman. Jadi ada algoritma Google, nanti akan dijelaskan, yang memang mengindeks itu. Jadi kalau memang tulisan Anda nggak bisa dibaca gitu ya, ruwet gitu. Walaupun keyword Anda bagus gitu ya, keyword Anda tertarget, boleh jadi, itu nggak akan meningkatkan, ranking Anda di Google. Nggak akan meningkatkan SERP Anda di Google jadi. Eee, Boleh jadi tulisan Anda malah, delisting ya, atau website Anda akan de-index nanti sama Google, nggak akan diindeks gitu. Begitu Anda ketikkan keyword tertentu, "Wah, kok website gue nggak muncul?" Gitu ya. Atau, "Website saya kok udah nulis ribuan artikel, tapi ternyata, nggak ada yang keindeks nih, kenapa? Ada masalah apa?" Gitu ya. Jangan-jangan ada satu 2 artikel Anda yang memang bikin, Google menyatakan bahwa website Anda atau artikel Anda, atau blog Anda itu nggak recommended buat dibaca. Nah, itu boleh jadi seperti itu. Jadi rugi banget gitu ya kalau kalau ada case seperti itu. Dan itu kalau emang, tujuannya adalah iklan, tujuannya pendapatan atau monetize, iklan yang akan Anda dapatkan dari artikel atau dari blog atau dari website Anda, maka, itu akan berpengaruh teman-teman, berpengaruh pada apa, kepada pendapatan nanti, pendapatan teman-teman, pendapatan yang akan Anda dapatkan, di bulan itu gitu ya. Boleh jadi awal yang Anda dapetin ribuan dolar, bulan berikutnya Anda nggak dapet, apa-apa gitu ya, nggak dapet, sama sekali atau nol gitu ya, itu sangat berpengaruh. Jadi Google itu selalu, merilis algoritma, algoritma Google itu dirilis, bisa pasti tiap tahun ganti gitu ya.
Jadi 1 tahun juga ganti beberapa kali bisa juga gitu ya. Nah ini yang harus diwaspadai, bagi para writers gitu ya, bagi para penulis, ini harus diwaspadai atau orang-orang yang memang sangat concern sekali di SEO gitu ya. Ini sangat concern, untuk apa, biar website-nya dia atau blognya dia bisa tetap keindeks di, Google. Jadi SEO ini juga disebut, organik ya atau natural optimization, tapi kalau misalkan Anda mau yang bayar namanya ada SEM ya, SEM itu, berbayar gitu. Jadi SEO ini mirip-mirip apa yang kita lakukan, di Instagram teman-teman, apa yang kita lakukan nanti di YouTube gitu. Sebenarnya konsepnya sama gitu, cuma, apa, medianya aja beda gitu ya. Apa yang kita lakukan di Instagram kemarin, ngebangun backlink. Backlink-nya apa? Backlink adalah akun support ya. Akun support yang Anda create itu adalah backlink. Kemudian akun utamanya mana ya? Satu, itu akun unggulan gitu ya. Jadi akun support-nya itu mendukung apa, akun unggulan. Jadi model backlink itu konsepnya sama seperti itu. Kemudian search engine berusaha membantu pengguna internet menemukan apa yang dicari tadi ya. Jadi dia rilis algoritma tiap tiap tahun gitu ya, atau berapa bulan sekali. Tujuannya apa? Tujuannya, menghasilkan, pencarian yang terbaik. Jadi kita sebagai user-nya kalau ngerasa, "Wah nih, eee apa, kalau nyari di Google sesuai dengan target yang kita inginkan gitu. Nah, itu adalah, buah dari algoritma yang memang, dibuat oleh si Google gitu ya. Kalau Google nggak update algoritmanya gimana? Kalau Google nggak buat, apa, update algoritmanya, boleh jadi nanti hasil pencariannya banyakan spamnya gitu ya. Begitu Anda, apa, browsing keyword tertentu ternyata hasilnya adalah zonk gitu ya. Begitu Anda klik, wah ini Anda nyarinya apa, live stream nonton bola misalkan, begitu Anda ketik, muncul di browser-nya Google misalkan, begitu diklik ternyata situs judi bola gitu, dan nggak ada live stream-nya, itu yang sangat dihindari gitu, dari Google. Kemudian untuk memastikan search engine memberikan daftar pencarian terbaik, sesuai dengan dicari gitu, search engine memperhatikan, 5 aspek ini. Ada popularitas gitu ya, seberapa besar, seberapa banyak situs Anda dikunjungi gitu ya. Jadi kalau di Instagram, kalau ada banyak orang yang komentar, ada banyak orang yang like dari konten Anda, maka konten Anda akan naik sendiri gitu ya, jadi viral gitu ya. Begitu begitu viral, maka akan ada potensi konten Anda dilihat lagi, oleh, banyak banyak apa, banyak orang gitu ya. Jadi kalau Anda mau lihat konten viral, eee, nah ini ya, misalkan nih keyword-nya adalah resep masakan gitu ya. Anda lihat konten viralnya, nah ini di atas ini konten-konten viral nih, apa, ya top post namanya ya, di Instagram. Ini juga sama. Jadi kenapa? Karena banyak orang yang berinteraksi di sini. Ini ada 21.000 orang yang nge-play gitu ya, ada 45.000 yang komen ada 45, ini yang komen ada 10 gitu ya. Ada 76.000 yang lihat. Nah, ini adalah konten-konten yang viral. Yang viral di Instagram dan selama dia apa, dapatin respon yang banyak gitu ya, bisa di-play banyak orang, kemudian, eee, di-like oleh banyak orang atau di-komen oleh banyak orang, ada discussion-nya di sana. Nanti kita akan belajar gimana caranya, membuat, konten di Instagram ini menjadi viral. Selama ada interaksinya banyak gitu ya, maka kemungkinan besar, konten Anda akan viral, ya. Kalau konten Anda viral, otomatis traffic-nya akan semakin banyak gitu ya, traffic-nya akan semakin banyak, di sisi Anda. Tujuannya apa kalau traffic-nya banyak? Berarti visitornya semakin besar. Kalau misalkan visitornya semakin besar, akan ada kemungkinan follower-nya akan meningkat, follower-nya akan, bertambah gitu ya, teman-teman. Saya balik lagi presentasi. Jadi kemudian ada authority-nya, kemudian ada relevance atau enggak, berkaitan atau enggak dengan apa, dengan keyword-nya. Bisa jadi dia bahasnya tentang apa, keyword-nya makanan, ternyata pembahasannya beda gitu ya. Itu enggak relevan. Kemudian trust gitu ya.
Semakin original konten yang Anda buat gitu ya, kemudian konsisten Anda posting, maka, Google akan mengindeks itu sebagai, situs atau website yang punya trust gitu ya, di sisi, search engine. Jadi kalau emang website Anda sudah dimasukkan ke dalam website yang trust, maka akan ada potensi traffic yang banyak masuk ke website Anda. Akan ada potensi pengunjung yang banyak masuk ke website Anda. Jadi nanti pengunjung kaitannya banyak sekali ya, kita bisa monetize, kita bisa jualan iklan di sana gitu ya, kita bisa jualan barang atau jasa gitu ya, atau kita bisa open jasa gitu ya, open jasa apa, open jasa backlink gitu ya. Banyak situs-situs yang baik, yang trust gitu, kemudian di-open jasa backlink dan itu, harganya lumayan ya teman-teman ya. Satu 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 website yang di-backlink itu bisa bisa puluhan ribu atau bisa ratusan ribu sekali sekali posting. Itu ada nilai 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 value-nya, ada value uangnya di sana lah. Kemudian importance gitu ya, yang kelima. Apa sih SEO? Nah ini, understanding-nya gini aja gitu ya. Ini ada 2 line gitu, yang line ini kita ibaratkan, seperti jalan gitu, ada jalan X, ada jalan Y gitu ya. Kalau yang di atas itu jalan X, itu, kita ambil jalan berdasarkan keyword. Keyword yang kita, cari di Google. Misalkan kayak Anda masuk ke Google gitu ya, keyword-nya, makanan gitu ya. Ini ada keyword gitu ya, begitu Anda ketik, wah ternyata yang bahas makanan di sini ada sekitar 325 juta, 325 juta orang yang bahas tentang makanan di sini ya, banyak. Nah kalau Anda masuk ke dalam, website Anda masuk ke dalam page 1 ini ya teman-teman, ini oke. Masuk ke dalam P1 ini katakanlah, maka akan ada kemungkinan dari 325 juta orang yang, ngetikkan apa, dengan keyword makanan ini, akan menjadi potensi visitor Anda, visitor dari website Anda. Akan jadi potensi traffic Anda. Bayangin aja kalau Anda dapat, traffic 325 juta, kalau Anda pasang AdSense Google gitu, wah gila berapa besar tuh income Anda di bulan itu gitu ya. Nah ini, keyword-nya. Jadi keyword itu seperti itu. Jadi satu kata atau mungkin, bisa lebih dari satu kata gitu ya, yang mengarah ke satu topik tertentu, itu bisa, mengarahkan kita mendapatkan traffic yang besar gitu. Jadi kalau misalkan tadi di makanan ini gitu ya, situs-situs yang memang trust ini kayak wikipedia.org ini udah situs trust ya. Situs besar yang memang, banyak orang, refer ke sana. Nanti kita akan, bicara lebih lanjut tentang Wikipedia. Oke, ini keyword ya. Jadi kalau kita pasang keyword tertentu, makanan katakanlah di jalan, X gitu, maka potensinya ini bisa jadi atau tadi 325 juta. Atau yang kedua nih, kita pakai jalur backlink. Backlink. Jadi backlink itu, link dari website kita atau URL dari website kita itu direferensikan oleh, orang lain gitu ya, oleh website lain, oleh website, trust yang lain gitu. Contohnya misalkan, pemilihan backlink nih, contohnya ada 3 backlink nih, backlink orang biasa gitu ya, backlink artis, atau backlink master chef gitu ya. Begitu Anda buat, situs Anda bergerak di makanan, begitu direferensikan oleh orang biasa, maka akan ada potensi ya, Anda mendapatkan traffic 100 per hari, gitu. Atau Anda direferensikan oleh artis gitu, URL Anda di-mention di sana, tulisan Anda di sana, di-reverse ke URL di website Anda, maka akan ada potensi 200 visitor per hari. Atau Anda direferensikan oleh MasterChef gitu ya. Kenapa? Karena topiknya makanan, website Anda, kemudian yang ngereferensiin juga ahli ahli makanan gitu ya, maka akan ada potensi yang lebih besar ya, lebih besar sebanyak 500, visitor per hari. Jadi analoginya gitu. Jadi kalau kalau backlink. Nah, keyword itu, gimana sih, kita melakukan research keyword gitu ya.
banyak tools yang bisa digunakan untuk meresearch keyword, katakanlah, yang sering saya pakai ini ada keywordtool.io. Nah, gini. Nah, ini kita cukup ketikin aja di sini nih ya. Kita mau ngarahnya ke mana gitu ya. Bisa juga, teman-teman ngarahinnya ke semua ini ya, ke Google, ke YouTube, ke Bing, Amazon, eBay, Play Store, dan segala macam. Karena ada potensi traffic dari sana. Misalkan kita masukkan makanan di sini, keyword-nya gitu, terus kita search. Nah, ini potensi keyword-nya nih teman-teman nih. Kalau Anda lihat di sini makanan pedas gitu ya, volumenya ada 363.000. Di makanan pedas itu ada orang yang mau apa, yang mau, bicara apa, nyari tentang makanan pedas itu ada 363.000 gitu ya. Dan ada CPC-nya, kemudian ada kompetisinya, kompetisinya low gitu ya. Ini kalau ke bawahnya lagi kalau Anda apa, daftar berbayar gitu. Biasanya sih saya nggak begitu memperhatikan yang search volume, trend dan segala macam gitu ya. Tapi kalau Anda mau, lebih memperhatikan sih lebih baik lagi, lebih bagus, tapi berbayar. Mungkin kita cari nih keyword-nya yang sesuai dengan apa yang mau kita tulis katakanlah. Begitu kita dapat misalkan makanan pedas gitu ya, kita buka browsing Google-nya gitu ya, makanan pedas. Ada 31.300.000 orang yang, mengetikkan makanan pedas gitu ya. Kira-kira Anda bisa bersaing nggak di sini? Kalau Anda apa, situsnya baru mulai gitu ya, saya sarankan Anda nggak nyari traffic di sini ya, teman-teman ya. Eee, Kalau Anda nyari traffic di sini, boleh jadi, situs Anda atau website Anda nggak akan keindeks sama Google, atau keindeks mungkin di page berapa nih, di Google-nya gitu ya. Kalau Anda mau nyari, misalkan masukin aja in title, kita nyari target target yang lebih, eee, nah ini, lebih mengerucut lagi. Jadi kalau berdasarkan titelnya aja, berdasarkan judul gitu ya, yang ngebahas makanan pedas itu ada 8.000 orang, 8.010. Tadi yang, sekian juta itu boleh jadi, title-nya bukan makanan pedas, tapi tulisan di dalamnya itu ada makanan pedasnya gitu ya. Nanti patokan kita adalah, nilai yang di atas nih. Jadi kalau ada 8.010 web yang ngomong, makanan pedas di apa, di keyword title-nya dia, di judulnya dia, maka balik lagi nih ke kita, kira-kira kita bisa kompetisi nggak? Kalau kita nggak bisa kompetisi maka, ditargetin lagi ya, makanan pedas enak misalkan. Nah, ini udah apa, udah mengarah ke apa, ke lebih kecil lagi, mengerucut nih. Jadi kalau misalkan Anda masukkan keyword-nya makanan pedas enak itu, di sebagai judul, maka persaingannya cuma 8 orang, teman-teman. Jadi, seperti itu. Kalau Anda mau bersaing dengan jutaan gitu ya, dengan tadi, makanan pedas itu ada 32 juta sekian, tentu berat sekali ngalahinnya. Berat sekali Anda muncul di page pertama gitu ya. Tapi kalau Anda mengarahkan, makanan pedas enak gitu ya, bisa jadi Anda akan muncul nih. Kenapa? Karena saingannya cuma 8 situs atau 8 website yang memang, eee, bisa Anda kalahkan ya. Bisa jadi kalau misalnya di sini ada totalnya ada 10 gitu ya, begitu Anda masukkan keyword makanan pedas enak, bisa jadi Anda masuk di page pertama. Keuntungannya apa teman-teman? Keuntungannya begitu begitu ada orang, mengetikkan makan pedas enak, boleh jadi ini akan masuk ke apa, ke website Anda. Atau nanti boleh jadi dengan dari sini Anda bisa dapat traffic banyak gitu, maka kompetisi Anda di makanan pedas ini di 8.000 ini akan menjadi apa, naik gitu ya. Bisa jadi di makanan pedas ini Anda, dapat masuk di page pertama gitu ya, teman-teman. Ini oke, ini title. Ini, cara kita nyari keyword gitu ya. Jadi keyword-nya dari volume yang besar,
kemudian kita kecilin lagi sampai yang kira-kira situs kita bisa bersaing di sana. Sama juga gitu ya, Anda ngebuat judul di YouTube gitu ya, kalau lihat video saya bisa masuk ke indeks di page pertama, page kedua, atau page ketiga, cara saya seperti ini gitu ya. Saya cari keyword-nya apa yang kira-kira bisa ngejual gitu. Nanti saya kerucutin ke lebih spesifik lagi keyword-nya. Nanti dari situ boleh jadi nanti video saya bisa ke indeks. Karena kalau video saya ke indeks di Google gitu, maka akan ada potensi traffic ke saya. Kalau misalkan saya buat kayak saya buat video di YouTube gitu ya, maka akan ada potensi orang nonton video saya. Kalau dia nonton video saya, maka akan ada potensi dia jadi subscriber saya. Gitu, logikanya kayak gitu. Jadi kalau udah jadi subscriber, ya nanti akan ningkatin. Kalau misalkan saya pasang iklan di sana, pasang Google AdSense, boleh jadi pendapatan saya lebih besar nanti ke depannya gitu. Oke, ini keyword. Ada yang mau ditanyakan sampai saat ini? Oke, lanjut ya. Jadi SEO itu ada dua, ada on page, ada off page. Tadi yang ada keyword, ada backlink. On page ini ya tadi yang udah saya demoin, optimalisasi dicapai dengan modifikasi kode HTML, konten gitu ya, ada struktur artikelnya gitu. Nanti kita bicara mungkin di pertemuan berikutnya, struktur artikel yang masuk ke dalam SEO itu yang kayak gimana sih gitu ya. Kemudian lebih mudah diindeks gitu ya oleh search engine. Kemudian buat kata kunci yang dengan panjang minimal 4 buah kata. Jadi kayak gini tadi, makanan makanan pedas enak gitu ya. Kalau lebih 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 tertarget lagi makanan pedas enak Jakarta katakanlah. Oh, ini lebih lebih tertarget lagi ya, makanan pedas enak Jakarta. Oke. Kemudian pada paragraf pertama merupakan terdapat kata kunci. Jadi begitu Anda ketikkan judulnya headline-nya makanan pedas enak di Jakarta, paragraf pertamanya itu di-mention lagi makanan pedas Jakarta. Dan itu jangan diulang lagi ya di paragraf berikutnya, atau kalau bisa kalau diulang lagi dengan kata kunci tersebut gitu, usahakan jangan lebih dari 2 kali pengulangan gitu ya. Jadi maksimal 2 aja. Kalaupun harus berulang lagi, maka Anda cari kata sinonimnya dengan makanan pedas enak itu, sinonimnya apa gitu ya. Makanan pedas enak, apakah diganti kata pedasnya itu, atau kata makanannya itu, atau kata enaknya itu yang diganti. Jadi di-combine dengan sinonim-sinonimnya gitu. Kemudian buat artikel, dari, 300 sampai 500 kata. Jadi per paragraf jangan lebih dari 3 baris. Jadi kayak gini ya, seperti yang saya tulis di slide presentasi ini gitu ya. Saya tulis dengan 3 baris aja nih, 2 atau 3 baris. Tujuannya apa? Tujuannya biar teman-teman nggak boring gitu ya, pembacanya nggak boring gitu ya. Kalau saya kasih satu paragraf tulisan semuanya, mungkin Anda untuk mendapatkan poin dari tulisan paragraf tersebut akan susah gitu ya. Akan lebih mudah kalau misalkan barisnya tuh nggak terlalu banyak gitu ya. Begitu orang baca, dia langsung tahu gitu ya, maksud dari tulisan itu apa gitu. Kalau orang paham dengan maksud isi dari tulisan tersebut, maka dia akan betah lama-lama untuk baca di artikel yang kita sajikan gitu ya. Kalau orang tersebut lama, mayoritas visitor yang berkunjung ke website kita adalah orang-orang yang memang baca lama banget gitu ya, durasinya panjang gitu ya. Boleh jadi nanti website kita masuk rekomendasi website yang trust gitu ya, di sisi Google. Karena apa? Karena ada kenyamanannya yang didapatkan dari orang-orang yang berkunjung ke website kita gitu ya. Kemudian usahakan tiap paragraf ada objektif yang mau disampaikan, ada tujuannya gitu ya. Kemudian jangan sampai mengulang kata kunci lebih dari 2 kali, tadi sudah bilang, gunakan sinonim, kemudian sertakan gambar asli, teman-teman. Kalau Anda nggak punya gambar yang berkaitan dengan tulisan yang Anda buat, jangan gunakan save image ya, teman-teman. Karena
biasanya setiap gambar itu udah ada addressing-nya, jadi begitu Anda save image, itu akan refer kepada website-nya langsung ya. Lebih baik misalkan Anda screenshot gitu ya, begitu ada foto gambarnya, Anda screenshot, kemudian Anda edit lagi, nanti dimasukkan ke dalam artikel Anda, nanti disebutin aja sumbernya dari mana. Itu lebih baik ketimbang Anda melakukan save image. Kemudian masukkan 2 buah outbound link ke situs yang terpercaya seperti Wikipedia. Misalkan Anda tulis artikel seperti ini gitu ya. Kemudian ada apa? Ada istilah-istilah yang memang bisa direferensikan ke apa? Ke situs trust ya. Contohnya ke Wikipedia. Contohnya misalkan ini screenshot, misalkan ya, screenshot ini kamu blok, kamu masukin permalink, kemudian cari definisi screenshot yang ada di Wikipedia gitu ya. Screenshot Wikipedia. Nah ini. Nah ini screenshot gitu. Nanti kamu copy aja ini URL-nya gitu ya. Copy, kemudian ini di blok screenshot-nya dimasukin permalink. Permalingnya sesuai dengan situsnya ini ya, URL-nya ini. Jadi begitu ada orang baca tulisan Anda, begitu masukin, oh, ini screenshot gitu ya, diklik, nanti dia akan mendapatkan penjelasan lebih lanjut. Nah ini jadi mengkesankan bahwa web Anda akan terlihat natural gitu ya teman-teman. Atau juga bisa juga Anda referensikan ke apa ke link apa di internal website Anda atau di internal artikel Anda. Jadi misalkan Anda sebelumnya pernah bahas apa itu screenshot, apa itu cuplikan layar gitu ya. Anda bisa referensikan ke sana. Cuma saya sarankan outbound link-nya tetap ada gitu ya, 1 atau 2 outbound link. Atau 3 lah, 1 sampai 3 outbound link itu tetap Anda pakai selain yang inbound link ya, teman-teman. Dan inbound link-nya jangan terlalu banyak juga. Kemudian optimalisasi yang difokuskan pada membangun link ke website yang akan kita bangun gitu ya. Bangun backlink yang langsung menuju web utama dari WordPress, Blogspot, Blogdetik, Kompasiana, Dofollow, dan yang lain. Jadi Dofollow itu backlink yang mengizinkan robot mesin cari untuk menelusuri sekaligus mengindeks tautan yang kita berikan. Ini off page ya teman-teman ya. Kalau ini yang tadi yang kita bahas on page. Nah, off page itu gambarannya kayak gimana sih? Bentar nih, ada gambarannya. Nah, ini. Kalau kita bahas apa backlink ya modelnya kayak gini gitu. Jadi website kita gitu ya direferensikan oleh banyak backlink. Sama kayak Anda bikin di Instagram gitu ya. Ada akun utama Anda, ya ini akun support ya. Akun support yang melakukan follow gitu ya. Bisa jadi nanti dia melakukan apa spam like, spam komentar itu bisa juga untuk meningkatkan engagement di apa di postingan yang Anda buat itu bisa. Kemudian modelnya kayak gini, jadi your site, situs Anda gitu ya. Kemudian direferensikan bisa dari apa website tadi Dofollow gitu ya, atau mungkin bisa jadi dari sosial media nih, dari Facebook, kemudian dari YouTube gitu ya, dari YouTube direferensikan ke situs Anda gitu ya. Ini seperti ini. Atau nanti Anda mau bangun modelnya kayak gini gitu ya. Jadi gambarannya kayak gini. Jadi ini adalah money site-nya, ini yang dikatakan website tier 1, ini website tier 2, ini website tier 3. Jadi tier 2 ini disupport oleh backlink-nya nih. Bisa juga nanti tier 3-nya ditembak pakai software misalkan ya. Anda beli software yang bisa menghasilkan ribuan backlink gitu ya. Anda tembakkan ke website tier 3-nya gitu ya. Itu bisa. Tier 2-nya gitu ya. Itu bisa, nggak ada masalah. Tapi jangan sampai website tier 1 website tier 1 atau your money site-nya itu, website utamanya itu ditembak menggunakan software. Itu akan resiko, teman-teman. Resiko kalau misalkan ketahuan sama Google, ya udah tamat lah riwayat website Anda gitu ya. Itu sayang banget. Tapi kalau misalkan Anda arahkan ke website tier 2-nya atau website tier 3-nya,
Kalaupun itu ketahuan sama Google, ya udah nggak ada masalah, Anda tinggal ganti website yang baru gitu ya. Karena bukan, money site, bukan, website yang tujuannya, ngasilin uang gitu ya teman-teman ya. Itu jadi perhatian teman-teman juga. Gambarannya kayak gini ya, ya ini money site-nya kayak gini, ini money site, situs utamanya, akun utamanya, ini tier satunya, ini tier 2, ini tier 3-nya. Jadi, saling support. Jadi dari hasil referensi ini, dari hasil backlink ini boleh jadi akan mereferensikan bahwa, situs Anda atau website Anda menjadi, website yang, punya nilai atau website trust ya di sisi Google ya. Kalau udah ada trust di Google, nah itu traffic-nya akan semakin besar yang masuk ke dalam, situs Anda. Jadi bangun backlink yang langsung menuju web utama dari WordPress gitu ya, ada buka WordPress atau apa, eee, blog zombie ya sekarang banyak, orang yang ngomong-ngomong blog zombie. Jadi, dulu waktu tahun 2000-an itu banyak orang yang buat blog gitu ya. Buat apa? Macam-macam, dia ceritain dirinya dia gitu ya, dia dia cerita apapun, dia nulis artikel gitu. Kemudian blog ini, tiba-tiba ditinggalkan oleh penggunanya. Nah, ini juga bisa dijadikan apa, backlink juga nih teman-teman, blognya itu udah umurnya tahunan gitu atau puluhan tahun. Nah, ini, bisa jadikan sumber utama backlink gitu ya. Backlink-nya udah, lumayan bagus. Ini backlink penjelasannya. Jadi backlink itu URL yang berfungsi, mengarahkan kita kembali ke web yang telah kita buat atau money site yang tadi saya bilang. Jenis backlink itu ada backlink komentar, ada backlink profile, ada kontekstual, ada site wide gitu ya. Backlink komentar itu ada bisa, melakukan komentar di beberapa blog, di beberapa situs gitu. Nanti Anda mencantumkan, website Anda, itu jadi backlink komentar. Kalau backlink profile itu biasanya orang memanfaatkan situs-situs yang, ada di, bergerak di bidang pendidikan gitu ya. Domainnya biasanya ada ac.id ya, ini, adalah website-website yang memang punya nilai trust yang tinggi di Google gitu ya. Begitu ada website yang mendapatkan backlink dari domain.ac.id, maka, ada potensi, trust-nya Google, muncul juga di website yang akan dituju, yang dijadikan, tujuan dari backlink tersebut. Oke. Oke, pastikan backlink yang masuk ke tier 1 adalah backlink yang berkualitas. Nah, tier 1 tadi yang saya gambarkan. Nah, ini tier 1-nya nih, ini tier 1. Jadi pastikan backlink yang masuk ke dalam tier 1 adalah backlink yang berkualitas. Apalagi yang masuk ke money site-nya ya, jangan sampai, backlink-nya, bermasalah gitu, teman-teman. Kalau backlink-nya bermasalah, wah ini akan berdampak, buruk buat website Anda. Oke. Kemudian apa sih backlink yang berkualitas? Backlink yang berkualitas berasal dari si kelas IP yang berbeda gitu ya. Jangan Anda gunakan backlink dari, si kelas IP yang sama gitu ya, teman. Oke. Nah, ini gimana cara ngeceknya si kelas IP yang berbeda gitu ya. Boleh jadi nanti, Anda menggunakan jasa orang lain untuk membuat backlink, gitu. Pastikan si kelas IP-nya beda dengan Anda. Atau, hosting-nya beda deh. Biasanya kalau hosting-nya beda, si kelas IP-nya beda gitu ya. Kayak saya punya situs, beberapa situs. Kemudian kemudian ada oke, saya cek. Nah, ini si kelas IP teman-teman. URL saya, website saya yang di bangmalik.com dan di klusehat.com ini adalah dari si kelas IP yang sama, 45.13.255 dan jangan Anda menggunakan backlink dari si kelas IP yang sama. Misalkan, money site-nya adalah, bangmalik.com gitu ya. Kemudian backlink Anda Clue Sehat gitu ya, itu biasanya nggak akan impact
ke ranking Anda di Google ya. Pastikan, si kelas IP-nya beda, misalkan dari money site saya di bankmalik.com ini, maka si kelas IP-nya backlink-nya saya ambil dari kelas hosting gitu ya. Ini di-reverse ke Bank Malik, dia dari kelas hosting nembaknya ke Bank Malik gitu ya. Nah, ini bisa bisa digunakan nih sebagai backlink, teman-teman. Jadi seperti itu ngeceknya, nanti tinggal Anda ketikin aja domain Anda gitu ya, kemudian Anda envoyer gitu, nanti keluar si kelas IP-nya sama atau beda. Begitu Anda apa, begitu Anda beli backlink, biasanya banyak yang jual backlink, atau Anda nanti, mau jualan backlink gitu ya, kalau Anda buka digital marketer usaha digital marketer ya salah satunya jual beli backlink ya, teman-teman. Anda bangun situs itu. Kemudian pastikan backlink Anda bukan web yang copy paste. Jadi harus lulus Copyscape ya, nanti Anda cek aja di www.copyscape.com gitu ya. Pastikan, web backlink Anda, terutama backlink yang ada di tier 1 adalah bukan, web yang copy paste. Karena dampaknya apa? Kalau misalkan Anda masukkan website yang copy paste, boleh jadi bisa akan berdampak buruk buat, situs utama Anda atau, money site Anda gitu ya. Kemudian yang ketiga, nah ini kalau kita mau ngecek backlink dari kompetitor kita, katakanlah misalkan kita masukkan detik.com gitu ya, backlink. Kita bisa tahu juga nih backlink-nya detik.com apa nih. Kita lihat nih, backlink-nya ada 32 juta ya, 82%-nya adalah dofollow, referring domain-nya ada 167.000. Lumayan lama nih. Atau kita masukkan nah ini salah satu situs gitu ya, eee, situs orang gitu ya, kita cek backlink-nya dia gitu ya. Jadi di situs jangkargroups.com ini dia punya ada 209, referring domain-nya ada 36 gitu ya. Jadi dari sini Anda bisa bisa ngelihat gitu ya. Nah ini backlink yang dia bangun dari, website nih. Coba cek apa yang dilakukan di sini. Nah ini, kayak media islamraya.blogspot.com ini adalah, bisa jadi ada di tier 2 teman-teman ya, kalau Anda gambarkan di sini. Ada di tier 2 atau ada di tier 3 ya. Referensinya ini, masuknya ke sana. Yang dia tuju apa? Yang dia tuju ini. Oh, mati kok situsnya. Yang dituju ini jangkargroup.com. Apa udah berubah ya? Bentar, eh. Oh, .co.id, dia ganti domain. Berarti ini kita ganti .co.id.
Nah, ini lihat, backlink ini ada 12.000 teman-teman. 90%-nya do follow, kemudian referring domain-nya ada 1994. Yang dilakukan seperti ini. Dia gunakan tadi ini bisa jadi ada di tier 2 atau di tier 3-nya, dia nembaknya ke sini, ke money site-nya. Ini money site-nya teman-teman nih. Ini money site-nya, situs yang kenapa dibilang money site gitu ya, situs yang menghasilkan uang gitu ya teman-teman. Dia nembaknya kemari, boleh jadi ini tier 1-nya atau harusnya, entar kalau stray.co.id ini reverse-nya ke langsung. Nah, ini tier 1 nih teman-teman. Dari sini ada backlink yang mengarah ke jangkargroup .co.id. Ini berarti tier 1-nya, ini money site-nya. Gitu gambarannya seperti itu teman-teman. Jadi Anda bisa ngecek backlink dari ahrefs.com itu backlink checker gitu ya. Nanti Anda lihat nih kompetitor Anda backlink-nya dari mana aja gitu ya. Kalau misalkan Anda bersaing keyword dengan keyword yang sama dengan kompetitor Anda, ternyata Anda kalah terus nih. Anda lihat aja backlink-nya dia. Kalau backlink-nya Anda kurang dari ini, boleh jadi ya memang rating Anda jauh gitu ya, atau setengahnya ya Anda sulit bersaing. Maka yang harus Anda lakukan Anda harus bangun backlink yang banyak, yang lebih banyak dari ini ya. Seperti yang tadi Detik punya itu udah jutaan. Jadi untungnya Anda punya situs yang besar, Anda bisa dapetin backlink gratisan yang banyak. Kenapa backlink gratisan yang banyak? Karena apa? Karena banyak orang yang mereferensikan tulisan Anda gitu ya. Makanya penting kalau misalkan Anda punya knowledge, Anda punya pengetahuan, Anda tulis di sana ya, di website Anda, di blog Anda, nanti itu akan menjadi aset teman-teman ya. Jadi eee, ada namanya digital legacy gitu atau warisan digital gitu ya. Anda buat website hari ini gitu ya, boleh jadi 30 tahun lagi Anda wariskan ke anak Anda, itu akan jadi website yang memang punya trust di sisi Google ya. Boleh jadi begitu diturunkan ke anak Anda, itu website Anda udah trust karena umurnya udah puluhan tahun gitu ya. Kemudian, traffic-nya banyak, nah itu jadi sumber penghasilan juga buat Anda, selain rumah kontrakan ya teman-teman ya. Gitu analoginya kayak gitu. Oke, saya lanjut lagi. Oke, ini 3, pastikan backlink yang masuk ke tier 1 adalah backlink yang berkualitas. Kemudian, website yang ada di tier 2, tier 3 gitu ya, tier 4 atau tier 5 atau tier 6 nanti Anda bangun gitu ya. Karena semakin kokoh, semakin kuat backlink yang ada di bawahnya itu, maka otomatis situs Anda akan semakin bagus gitu ya teman-teman. Atau juga ada orang yang curang gitu ya, ada orang yang nggak suka, hati-hati juga teman-teman. Ada orang yang nggak suka dengan situs Anda, boleh jadi dia punya situs untrust yang banyak gitu ya. Begitu dia nggak suka dengan situs Anda, maka situs utama Anda ditembak. Ditembak dari mana? Dari backlink yang nggak berkualitas tersebut. Nah, nanti bisa nurunin peringkat dari SERP Anda di Google gitu. Jadi Anda bisa di tier 2, tier 3, tier 4 dan seterusnya Anda bisa buat namanya PBN, Private Block Network gitu ya. Blok yang kita buat dan difungsikan sebagai backlink. Memang tujuannya adalah backlink. Ini bisa Anda gunakan sebagai bisnis gitu ya. Sama seperti akun support Anda gitu ya. Kalau Anda kumpulin nanti begitu selesai mata kuliah ini kan total bisa ada 1.200, Anda bisa buka jasa follower aja gitu ya. 500 follower berapa, 1.000 follower berapa, nanti Anda tinggal combine dari semua itu. Kemudian buat PBN dari si class IP yang berbeda gitu ya. Jangan pernah buat dari si class IP yang sama, tadi udah saya demoin. Kemudian PBN ini juga harus selalu diupdate teman-teman. Jadi syaratnya bisa ke indeks dan bisa kebangun trust-nya di sisi customer, di sisi visitor gitu ya. Anda harus buat konsisten, ngebuat konten gitu ya, membuat tulisan Anda konsisten, tiap tiap hari Anda posting 2 artikel misalkan, nah itu bisa meningkatkan nilai ranking Anda di sisi search engine gitu ya.
Jadi harus berkualitas, jangan sampai artikel Anda dari copy paste gitu ya, agar apa, agar reputasi, website Anda, akan baik di sisi Google. Atau juga Anda bisa, referensikan gitu ya, ini dari situs social bookmarking, gitu, misalkan ini ada di tier 3-nya gitu, ini mereferensikan kepada, situs-situs, di tier 2 ya, atau di tier 1-nya, situs, social bookmarking. Jadi saya sarankan sih referensi ke situs, tier 2, kalau Anda mau lebih aman gitu ya. Anda bisa registrasi ya ke situs-situs ini, registrasi, verifikasi email, nanti begitu Anda posting, artikel di, di PBN Anda, private blog network Anda yang berfungsi sebagai backlink, Anda masukkan, artikel Anda, URL-nya pada situs-situs ini. Jadi Anda posting di sana. Itu juga akan meningkatkan, trust dari web PBN Anda ya, private blog network. Atau Anda bisa posting di sosial media gitu ya, Anda buat artikel, begitu Anda buat artikel, Anda masukkan ke, sosial media, ke Facebook, ke Twitter gitu ya, ke LinkedIn. Nah, ini bisa juga membantu mengindeks, tulisan Anda gitu ya. Jadi bisa jadi, keyword Anda udah oke gitu ya, begitu Anda combine lagi ke dalam LinkedIn, ke dalam Facebook, ke dalam, YouTube misalnya jadi, bisa jadi nanti URL itu akan muncul di page pertama, search engine. Nah, ini akan menghasilkan traffic juga yang besar ke ke situs Anda. Atau Anda juga bisa melakukan komentar ya, di beberapa blog yang auto approve, bisa dengan ekstensi .go.id gitu ya, karena memang bisa digolongkan, trust website gitu, atau bisa masuk ke portal-portal berita kayak blog.com gitu ya, Kompasiana dan segala macam. Itu juga bisa menghasilkan traffic juga. Begitu Anda komentar, Anda masukkan URL Anda gitu ya, nanti itu bisa menghasilkan. Atau Anda buat tulisan ya di sana ya, kan ada, setiap orang bisa ngebuat tulisan di blog tersebut gitu ya, begitu Anda posting, ada yang baca gitu, baru Anda ganti URL-nya, mengarah ke website, tier 1 Anda gitu ya. Itu bisa menghasilkan juga. Atau masuk ke situs video, seperti yang saya lakukan gitu ya, ada posting video, di description-nya itu saya masukkan link, ya, link yang mengarah ke website saya gitu ya. Nah, ini bisa juga, menghasilkan traffic juga dari Google ya. Jadi begitu, mengarah ke keyword tertentu, sesuai keyword-nya, ini akan dibantu dengan apa, dengan reputasinya si YouTube gitu ya. Dengan reputasi YouTube dan boleh jadi dia akan ngeklik, situs yang saya posting di, penjelasan video. Atau yang paling banyak orang pakai backlink itu dari situs institusi pendidikan ya, teman-teman, yang tadi saya bilang misalkan dari inaba.ac.id Anda dapat, domainnya, kemudian ada blog blog mahasiswanya misalkan. Nah, itu Anda bisa masukin juga ya tulisan Anda di sana berikut dengan, eee, link yang mengarah ke money site Anda ya, atau ke link ke PBN yang di tier 1. Nah, itu bisa bisa juga seperti itu. Nah, ini backlink tadi ada gambarannya bisa seperti ini. Cuma disarankan jangan langsung ke ke money site ya, teman-teman ya. Kalau yang masuk ke money site ini adalah, PBN yang punya reputasi yang cukup baik. Jadi, modelnya kayak gini, bisa kayak gini gitu ya. Ada 2 situs yang ada di yang ada di tier 1 mengarah ke money site, sisanya adalah, PBN-PBN yang memang, reputasinya, nggak sebagus yang di satu gitu ya. Atau Anda bisa beli backlink yang di sini gitu ya, yang di situs tier satunya itu ada yang manage gitu ya. Jadi Anda bisa ada ribuan di sini, di bawahnya ada ribuan di tier 3-nya, kalau saya gambarin di sini. Di tier 3-nya ada ribuan PBN yang Anda beli dari orang lain, mengarah ke tier 2 gitu ya. Tier 2-nya ada yang manage gitu ya, kemudian tier satunya Anda yang manage. Nah, ini bisa juga menghasilkan, traffic ke money site Anda. Ini, lebih efektif, lebih aman ya teman-teman ya. Kalau misalkan di sini ada masalah gitu ya, di tier 3-nya yang Anda beli, ternyata masalah, akan impact-nya ke tier 2 aja gitu ya. Dia nggak akan naik sampai ke atas. Nah,
Untuk menghasilkan, tulisan yang bagus gitu ya, kita harus paham algoritma Google ya. Yang pertama, algoritma Google itu, eee eee, Anda harus buat, website dengan tulisan original, berkualitas, kemudian Anda sertakan foto original yang dapat membantu pembaca memahami apa yang, kita sampaikan. Kemudian, bangun backlink yang mempunyai kualitas tinggi gitu ya, kemudian hindari penggunaan backlink yang berasal dari software. Nah ini hindari teman-teman, terutama, backlink yang dari software yang mengarah ke money site gitu ya, atau yang mengarah ke tier 1. Kalaupun Anda mau pakai software, eee, ya yang di tier 3 aja gitu ya, mengarah ke tier 3 atau nembak ke tier 2 itu paling maksimal. Jangan mengarah ke tier 1, yang pakai apa, software, itu akan berimpact buruk. Nah ini algoritma Google teman-teman, yang pertama ada algoritma Panda. Jadi Google nggak memperkenankan kita membuat tulisan, membuat artikel dengan hasil copy paste gitu ya. Google hanya memasukkan, situs yang masuk ke ranking 10 besarnya itu adalah konten-konten yang original gitu ya. Mulai dari tulisan, gambar, sampai videonya. Jadi jangan pernah copy paste, gambar asli, jika nggak asli silakan gunakan screenshot tadi ya, jangan gunakan save image. Kemudian kalau Anda screenshot, begitu masukin, tuliskan narasumbernya, Anda ngambil dari mana. Kemudian, buat tulisan di atas 300 kata, saya recommended 500 sampai 1.000 kata gitu ya, dan setiap paragraf, ya kayak gini lah, 3 3 baris lah, jangan lebih dari 3 baris gitu ya. Kemudian, perhatikan kecepatan loading web gitu ya. Di algoritma Panda ini kalau misalkan loading website Anda sangat lama, itu akan berimpact kepada listing-nya Google. Bisa jadi karena website Anda lemot gitu ya, itu akan berimpact, nggak masuk page 1 gitu ya. Anda akan sulit masuk web 1, kecepatan loading webnya bermasalah, atau nanti dari kenapa dia loading lama, karena kebanyakan iklan misalnya, bisa jadi kayak gitu ya. Kalau Anda buka buka detik.com tuh iklannya banyak juga, jadi loading-nya, panjang gitu ya. Kemudian link keluar itu yang kayak tadi, reference ke apa, Wikipedia, ya 2 aja lah, 2 atau 3 lah. Satu paragraf, 2 atau 3 baris. Ada yang berikutnya ada algoritma Google Penguin ya teman-teman. Kalau tadi, Panda itu adalah, apa, copy paste dan segala macam, Penguin ini Anda nggak diperkenankan membuat curang dengan memasang ribuan backlink ya. Makanya tadi, algoritma ini akan mendetek, ribuan backlink yang fiktif ya teman-teman ya. Kalau Anda pasang di tier 4 ini, masuk ke ribuan backlink gitu ya, begitu keindeks sama Google Panda, Google Penguin gitu ya, maka, website yang direferensikan itu akan bisa jadi, delisting atau de-index, keluar gitu. Anda buat tulisan sebagus apapun, website Anda nggak akan keindeks sama Google gitu ya. Jadi jangan pernah gunakan, itu mengarah ke tier 1 atau ke money site, itu akan bermasalah. Atau, kalau mau lebih natural itu lebih baik. Jangan pernah menggunakan software untuk create backlink, hindari backlink yang nggak berkaitan dengan kata kunci. Jadi, biasanya tiap website, tiap blog itu ada niche-nya gitu ya, niche-nya apa, niche-nya otomotif kah, niche-nya ilmu komputer, atau niche-nya yang mana gitu ya. Usahakan backlink-nya berkaitan dengan itu gitu ya. Jangan sampai di luar dari niche atau nggak berkaitan dengan niche, itu juga akan mempengaruhi, ranking kita di Google gitu ya. Kemudian hindari penggunaan kata kunci yang berulang, tadi keyword-nya apa, kemudian kamu copy paste di body tulisan, keyword-nya sama gitu ya. Nah itu jangan sampai kamu ulang lebih dari 2 kali gitu ya, dengan kata kunci yang sama. Kalaupun harus diulang, gunakan, sinonimnya gitu ya teman-teman. Tadi keyword, nah ini bisa jadi ada sinonim makanan nggak ada ya? Bisa juga nanti begitu Anda cari di keywordtool.io, di sini ada sinonimnya, jadi sinonim makanan apa gitu ya, atau food, pedas, food apa gitu. Nah, itu bisa dimasukkan juga ke dalam, tulisan gitu ya, teman-teman. Jangan pasang backlink yang nggak bermutu, buat backlink dari PBN, dari si kelas IP yang berbeda. Jika memakai tools atau software, jangan langsung nembak ke tier 1, masukin ke tier 2, kata kunci jangan berulang. Atau ada juga algoritma Google namanya Google Hummingbird gitu ya. Google nggak, menginginkan tulisan yang terindeks di page 1 bukan berdasarkan keyword yang sama, ya. Bukan hanya berdasarkan keyword yang sama, tapi juga artikel yang bisa nyaman dibaca sama orang. Yang tadi saya bilang gitu ya, banyak orang,
nembak di keyword-nya aja, tapi tulisannya hasil, translate dari Google Translate gitu ya. Dan itu nggak enak dibacanya gitu ya. Itu juga akan, kalau dia keindeks gitu sama apa, ke-detect sama si Hummingbird ini, maka, situs Anda akan kelempar dari indexing Google gitu ya. Atau yang keempat ada, apa, algoritma mobile friendly ya, Google mobile friendly. Jadi pastikan website atau situs Anda, sangat adaptif ya, bisa digunakan, bisa dibaca atau bisa dibuka melalui apa, melalui cellphone Anda, melalui smartphone Anda, atau melalui, iPad gitu ya. Jadi begitu Anda buka di berbagai device, itu adaptif gitu ya, bisa menyesuaikan, layout-nya dan segala macam, itu akan lebih, bagus di mata Google ya. Ini kuncinya adalah pemilihan theme ya teman-teman, kalau Anda pakai WordPress gitu ya, pemilihan theme itu sangat menentukan ya, theme yang adaptif itu sangat menentukan, hasil dari tulisan Anda. Kemudian kalau misalkan Anda bikin sendiri, desainnya berarti pastikan itu, mobile friendly, karena apa? Karena banyak terutama di Indonesia ini orang ngakses, internet, ngakses website dari, situs-situs apa, dari device yang memang, mobile ya, dari handphone, dari smartphone, atau dari iPad. Oke. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Oh iya, pertanyaannya untuk, week ini, apa yang dimaksud dengan algoritma Google? Silakan nanti Anda apa, Anda tuliskan komentar Anda di video, apa yang dimaksud dengan algoritma Google. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan, terima kasih.